Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Maman Suryaman, di mata pelajaran dasar desain grafis. Ini merupakan video pembelajaran jarak jauh, karena memang sekarang masih dalam waktu masa-masa pandemi corona. Maka dari itu, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini yaitu pertemuan kedua di dasar desain grafis atau di mata pelajaran DDG kelas 10. Itu kita akan mempelajari tentang unsur-unsur tata letak. Sebuah karya desain merupakan susunan dari unsur-unsur desain yang terdiri dari bagian-bagian terpisah. Selanjutnya ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna, sehingga bisa disebut sebagai unsur tata letak. Unsur-unsur tersebut saling melengkapi dan saling berhubungan satu sama lain, di mana unsur-unsur ini ada 8. Masing-masing memiliki karakter. Jadi unsur-unsur itu memiliki karakter atau kesan yang ingin diciptakan. Misalnya, ini contoh, sebuah bidang mengandung warna dan memiliki tekstur dan juga garis yang bisa tersusun putus-putus atau tersusun tebal, kemudian beda tipis dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan pelajari salah satu hal yang paling mendasar dalam desain grafis, ya. Ulangi, paling mendasar dalam desain grafis yaitu unsur tata letak. Nah, tujuan pembelajarannya pada kali ini adalah setelah mempelajari tentang unsur-unsur tata letak, diharapkan siswa dapat mengenal unsur-unsur tata letak. Ya, jadi setelah kalian menonton selesai, ini kalian wajib, gitu ya, wajib mengenal unsur-unsur tata letak. Gitu. Kemudian membuat secara elektronik unsur-unsur tata letak berdasarkan standar operating prosedur. Ini waktu garis bawahi, membuat secara elektronik unsur-unsur tata letak. Berarti nanti insya Allah mudah-mudahan kita selesai dari masa pandemi ini, kita bisa ketemu di kelas, di ruangan, di lab, di laboratorium komputer, ya, di lab grafis. Itu untuk mempraktikkan atau membuat semua ke-8 unsur dengan menggunakan komputer. Jadi elektronik di situ dia pakai komputer. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Tata letak layout. Ini menghalangi. Sinilah, ya. Coba sini. Yang pertama itu adalah garis. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut line. Kemudian yang kedua itu ada bidang. Dalam bahasa Inggris disebut shape. Kemudian ada terhalangi lagi, ya. Mohon maaf. Nah, ini kita taruh di sini kameranya. Ilustrasi. Itu yang ketiga. Kemudian unsur yang keempat adalah tipografi. Bukan tipe setelah ketik, ya. Tipografi. Ini bahasa Inggrisnya sama, ternyata pengejaannya tipografi. Kemudian untuk yang kelima itu ada warna. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Oke, bagus, ya betul, color, ya. Nah, kemudian untuk yang keenam, unsur tata letaknya itu adalah gelap terang. Yang ketujuh ada tekstur. Kemudian yang ke-8 itu ruang. Nah, baik, kita satu-satu kita pelajari mengenai unsur-unsur tata letak itu yang jumlahnya ada 8, ya.
Nah, yang pertama, garis. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Nih, jadi walaupun memiliki unsur ketebalan, namun sifat yang paling menonjol adalah dimensi panjangnya, sehingga sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Garis juga bisa dimaknai sebagai batas limit dari suatu bidang dan warna. Terbentuknya garis merupakan gerakan dari suatu titik yang membekas jejaknya, sehingga terbentuk suatu goresan. Untuk menimbulkan bekas, biasa menggunakan pensil, pena, kuas, bahkan dengan gerakan tangan kosong, seperti kayak gini mungkin, set, itu ya, membuat garis gerakannya. Tapi dalam hal ini kita bukan menggunakan pensil, pena atau kuas, tapi menggunakan komputer. Alat bantunya ya kita menggunakan mouse. Itu. Kemudian ini contoh-contohnya garis seperti ini. Ada garis lurus, garis melingkar yang tidak beraturan, garis zigzag ini namanya. Kemudian garis lengkung yang tebal tipisnya berbeda-beda. Nah, ini ada menurut tipenya ada garis titik, garis titik, garis titik. Nah, itu tipenya seperti itu. Ini arahnya vertikal atau ke atas, dari atas ke bawah. Kemudian ada yang horizontal, yang garis lurus tanpa putus. Kemudian ada garis putus-putus. Kemudian ada garis yang berupa titik-titik, ya, garisnya yang tidak menyambung. Kemudian ini yang satunya itu garis ya arahnya diagonal atau miring. Demikian untuk garis. Garis bisa membawa karakter yang elastis, kaku dan tegas, tergantung daripada media atau teknik dan tempat membuatnya. Jadi siswa nanti kalau pas ketemu kita membuat beberapa garis, kreasi garis, menambah artistik dan lain sebagainya, ya. Kemudian garis itu dibagi dua. Ada garis alamiah. Garis alamiah gimana? Garis yang terbentuk secara alami. Contohnya ya ini, garis cakrawala. Ini garis yang saya tunjukkan. Ini merupakan garis pertemuan, seolah-olah pertemuan antara air laut dengan awan. Nah, itu garis alamiah. Kemudian yang kedua itu adalah garis yang sengaja dibuat. Nah, atau garis buatan. Seperti garis hitam pada garis ilustrasi. Seperti ini nih, gambar Doraemon. Ini garis-garis memang sengaja dibuat, garis-garisnya. Kemudian yang kedua itu garis yang tercipta dari dua bidang yang warnanya berbeda atau beberapa bidang. Nah, ini ada merah, oranye. Garis ini tidak dibuat, tapi karena perbedaan warna dari beberapa lapisan ini akhirnya terbentuk garis. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Fungsi garis dalam layout. Nah, ini yang pertama, sebagai pembatas tepi, bidang atau objek. Ini memberikan representasi, kurang ini atau citra struktur, bentuk dan bidang. Yang pertama, fungsi garis adalah sebagai pembatas tepi, bidang atau objek. Kemudian yang kedua, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama dan nilai arah. Kemudian yang ketiga, memberikan kesan pada visual design. Maksudnya gimana? Jadi memberikan kesan tegas, luas, dinamis. Itu. Beberapa garis juga mengisyaratkan karakter. Misalnya garis lurus vertikal itu berkesan stabil. Garis horizontal dapat mengungkapkan kesan tenang. Kemudian garis putus-putus mengungkapkan kesan gerak. Garis silang atau diagonal mengungkapkan
kesan gerak ringan, dinamis, tegang dan ragu. Itu bisa boleh ya. Garis lengkung bisa mengungkapkan kesan luas, lamban, berirama, santai. Nah, gitu. Kemudian ada mungkin garis zigzag. Itu karakternya gimana? Kesannya semangat, dinamika atau gerak cepat, gitu ya. Garis spiral memberikan kesan gelombang kekuatan. Seperti itu. Kemudian di dalam hubungannya dengan nanti software yang kita gunakan, memang kita gunakannya itu CorelDRAW. Untuk membuat garisnya itu ada di sini, ya. Ada freehand, 2-point line, Bezier, pen tool, kemudian bukan pentol ya, pen tool, TOOL itu, base spline, polyline, 3-point curve, kemudian smart drawing. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi ada 8 tool di CorelDRAW yang bisa digunakan untuk membuat garis. Itu nanti kalau ketemu di laboratorium, nah ini kita mempraktikkan ini gimana caranya membuat garis dengan freehand, dengan 3-point line dan sebagainya. Jadi dasarnya kalian membuat garis yang nantinya itu kalian akan bisa membuat bentuk. Jadi ibaratnya ya menggambar dengan menggunakan komputer gitu. Selanjutnya yang kedua, untuk unsur tata letak yaitu bidang, atau dalam bahasa Inggris disebut shape. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau bersifat pipi. Nah ini contoh-contohnya nih. Ada yang lingkaran, ada bidang bentuknya elips, ada yang bentuknya persegi panjang, ini segitiga, trapesium, segi lima, bintang dan lain sebagainya. Ini beberapa bentuk bidang, ya. Kemudian adanya bidang itu bersifat 2 dimensi, gitu ya. Jadi bidang yang akan kita buat itu sifatnya 2 dimensi. Bentuk bidang maupun dari bentuknya bidang maupun dari bentuknya bidang terdiri dari beberapa macam, ya. Ada bidang geometris, ada bidang organis, ada bidang bersudut, bidang tidak beraturan, ya seperti ini bidang-bidang yang mungkin tidak beraturan yang akhirnya membentuk suatu objek, gitu ya. Pada CorelDRAW, nah ini toolnya yang bisa digunakan untuk membuat bidang itu ada sebelah sini, ada 3, persegi, kemudian lingkaran juga di sini bisa dibuat untuk elips, kemudian ini itu poligonal. Jadi bentuk bidang banyak. Dalam prosesnya bidang dapat dibedakan menjadi 2, ya. Oh ini belum ke ilustrasi, bentar. Ada 2 menurut prosesnya. Ada bidang alamiah, kemudian ada bidang buatan. Bidang alamiah itu bagaimana? Contohnya bidang lapangan. Jadi ada yang ada di alam, taman, sawah, langit, laut dan lain sebagainya. Itu juga disebut bidang. Duh, gatal kepala saya. Selanjutnya ada bidang buatan, ya. Bidang buatan itu dibagi lagi menjadi 2. Ada bidang yang sengaja dibuat, misalnya bidang lukisan, segitiga, lingkaran yang tadi kita lihat. Kemudian ada bidang yang tidak sengaja dibuat, timbul karena pemberian warna atau pencahayaan atau pemberian tekstur. Tuh. Kemudian dalam tata letak bidang mempunyai karakter juga seperti garis tadi. Misalnya bidang horizontal dan vertikal memberikan kesan tenang, statis, stabil dan teratur. Kemudian bidang bundar, ya, memberikan kesan santai, ya, kadang stabil, kadang dikesankan atau mempunyai karakter bergerak gitu. Kemudian ada bidang segitiga, memberi kesan statis maupun dinamis. Kemudian ada bidang bergelombang, memberikan kesan irama, kehidupan,
ataupun bisa juga gerak. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, unsur tata letak yang ketiga, yaitu ilustrasi. Nah, ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrat, yang berarti menjelaskan. Jadi, ilustrasi itu sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing atau menggambar, fotografi, atau teknik desain lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan. Ini maksud daripada bentuk. Sehingga ilustrasi memang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu sebagai penghias dalam desain tata letak. Untuk memperjelas. Nah, tujuannya itu yaitu memperjelas suatu maksud atau pesan. Gitu. Kita lanjutkan. Ini contohnya. Ilustrasi ya. Seperti ini. Kemudian ini ada gambar, bisa ditebak langsung itu gambar pohon, walaupun mungkin dalam realitanya tidak ada pohon seperti ini, atau mungkin ada ya. Nah, saya kurang paham. Kita lanjutkan. Ilustrasi itu dibagi dua, ya. Ada ilustrasi vektor, ini, kemudian ada ilustrasi bitmap. Mulai ada ilustrasi vektor, kemudian ada ilustrasi bitmap. Nah, ini contohnya ini. Di gambar saya ambil, bukan buatan saya ini. Saya ambil dari internet, dari tirtasenyawa.wordpress.com. Ini saya wajib menyertakannya sebagai hak cipta beliau yang membuat. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaannya. Ini gambar vektor, kemudian ini gambar bitmap. Jadi kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata gambar bitmap itu gambar hasil jepretan foto ya Pak. Betul. Nah, kemudian kalau gambar vektor itu gambar yang dibentuk oleh garis. Itu gambar vektor ya. Nanti kalian kalau sudah belajar Corel Draw, nah saya ya insya Allah nanti kalian akan bisa membuat seperti ini ya. Kita lanjutkan di contohnya yang kedua. Ini gambar entah siapa ya, saya ambil dari internet juga. Ini tanya lagi, ini gambar jenisnya gambar vektor, kemudian yang ini adalah gambar bitmap. Nah, saya yakin kalian bisa membedakan mana yang gambar vektor dengan mana yang gambar bitmap. Gitu. Untuk ketajaman warna gambar bitmap tergantung dari banyaknya pixel. Ya, dari banyaknya pixel. Juga yang namanya gambar vektor itu cenderung lebih besar kapasitas filenya dibanding dengan gambar vektor. Kemudian gambar bitmap itu mempunyai ekstensi yang paling terkenal itu adalah JPEG atau JPG. Kalau gambar vektor itu yang paling terkenal itu ada dua, yaitu gambar CDR yang dihasilkan oleh Corel Draw, kemudian yang kedua itu adalah AI yang dihasilkan oleh software Adobe Illustrator. Kita lanjutkan untuk yang keempat tentang tipografi, yaitu unsur tata letak tipografi. Tipografi itu apa? Tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Tipografi yaitu unsur dalam tata letak yang dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetakan. Atau dalam pengertian yang lebih sempit, hanya meliputi pemilihan, penataan, dan berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris susunan huruf. Jadi penataan huruf itu tipografi, intinya seperti itu. Misalnya, ya. Nah, ini saya letakkan di sini video saya hal-hal yang ada di dalam tipografi. Satu, visual. Kemudian slogan dan logo, ada headline,
kemudian ada sub atau sub headline, kemudian ada body copy atau body copy. Judul. Nah, ini judul itu dalam bahasa Inggrisnya ya headline. Sebuah komposisi tata letak merupakan bagian yang terpenting ya untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali dibaca. Judul itu berperan sebagai pembuka yang akan mengarahkan pembaca untuk lebih jauh mengetahui informasi atau isi pesan ya. Kemudian untuk subjudul itu merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti kata pada judul. Karena judul biasanya cukup singkat, maka perlu adanya penjelasan sedikit lebih panjang, agak sedikit panjang ya daripada judul. Kemudian ada body copy. Ini body copy itu kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul. Berfungsi untuk memberikan wawasan kepada pembaca sehingga pembaca dapat menganalisa isi pesan, menentukan sikap dan tindak lanjut terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian logo. Sini biasanya ada di atas tuh logo. Jadi logo itu sebagai identitas produk atau identitas dari suatu instansi. Kemudian ada gambar ya, visual gambarnya. Visual itu gambar yang ya kita pilih-pilih yang menarik supaya orang itu ya tertarik untuk membaca atau melihat, diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan di dalam pembuatan suatu desain itu hubungannya dengan tipografi itu ada mengenai kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan, di mana kejelasan huruf atau kejelasan bentuk huruf legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa huruf tulisan tanpa harus bersusah payah membacanya. Nah, keterbacaan atau kejelasan bentuk huruf itu ditentukan oleh beberapa hal. Satu, kerumitan desain huruf seperti penggunaan kait, kontras, goresan dan sebagainya. Kemudian penggunaan warna, ini yang mempengaruhi kejelasan huruf. Kemudian yang tiga adalah frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya maksudnya gimana? Kalau ada kata yang asing itu biasanya pembaca itu akan mengulangi kembali gitu. Kemudian selanjutnya keterbacaan atau dalam bahasa Inggris readability adalah tingkat kenyamanan kemudahan suatu susunan huruf saat dibaca. Readability atau keterbacaan ini dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan termasuk di dalamnya alur, spasi, kerning itu jarak antar huruf, kemudian perataan dan sebagainya. 4 itu kontras warna terhadap latar belakang. Jadi kalau misalnya seperti ini backgroundnya hijau, berarti ya hurufnya jangan ikut-ikutan hijau karena tidak akan terbaca, tapi bedakan supaya lebih kontras. Itu keterbacaan. Kemudian untuk yang kelima, unsur tata letak itu adalah warna. Ini saya bikin simple. Warna itu ada warna primer, warna sekunder dan sebagainya. Itu nanti kita kalau ketemu dibahas lebih lanjut. Jadi warna primer itu ada berapa? Ada 3. 1 ada warna merah, kemudian warna kuning, kemudian warna biru. Yang lainnya itu adalah campuran. Jadi di dunia itu warna itu hanya ada 3 warna primer. Kemudian yang nomor 6 untuk unsur tata letak itu adalah gelap terang. Ya, gelap terang itu adalah berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda 3 dimensi, kemudian memperjelas kontras. Contoh misalnya, nah ini ada gambar burung, ini seperti ini, kemudian kita atur gelap terangnya menjadi seperti ini. Nah ini kan lebih terang, lebih jelas, lebih fokus.
Itu nanti juga ini pengaruh ke dalam unsur-unsur tata letak. Kemudian yang ketujuh adalah tekstur. Tekstur itu maksudnya bagaimana? Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan lain sebagainya, ya. Itu tekstur. Nah, ini contohnya. Contoh dari tekstur. Ada tekstur seperti kayu, ada tekstur apa namanya? Ini dalam bahasa Inggris itu droplet, gitu ya, tetesan air, awan, kemudian ini garis yang apa namanya, diatur sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir itu adalah ruang atau space. Atau dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang akan terlihat adanya ruang. Ini contoh-contoh pembentukan ruang. Di ruang itu dibedakan menjadi dua. Ada ruang alamiah, kemudian ada ruang yang diciptakan. Maksudnya ruang alamiah itu ruang yang terdapat di alam, yang dibatasi oleh benda-benda alam. Nah, seperti di sini, ini terjadi adanya ruang. Kemudian ruang yang diciptakan, ruang interior seperti ini memang diciptakan, terbentuk ruang di sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan, ya. Kemudian ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna, misalnya ini atau ini. Nah, itu ya. Atau ruang yang diatur karena jarak gelap dan terangnya, atau ruang yang terbentuk karena adanya teks. Nah, itu terbentuknya ruang, gitu. Demikian untuk penjelasan materi layout. Bahasa Inggrisnya itu layout, kemudian apa namanya, dalam bahasa Indonesia itu disebut tata letak. Nah, kemudian di akhir materi itu saya akan menyampaikan tugas. Ini tugasnya ada 5 pertanyaan. Silahkan kalian screenshot, mungkin bisa di screenshot. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar. 1. Apakah yang maksud dengan layout atau tata letak? 2. Sebutkan 8 unsur tata letak. 3. Jelaskan masing-masing 8 unsur tata letak tersebut. Jadi di yang 8 ini kalian jelaskan, beri pengertian dikit, gak usah banyak-banyak dari masing-masingnya. Kemudian 4. Apakah fungsi garis dalam layout? Kemudian 5. Sebutkan 4 hal yang mempengaruhi keterbacaan atau bahasa Inggrisnya readability suatu teks dalam desain, ya. Nah, ini tidak diisikan di form, tapi silakan kalian tulis dulu di buku catatan, kemudian dijawab juga di buku catatan, kemudian nanti diupload, ya, dipoto. Udah linknya udah saya sertakan. Nanti buka lagi di apa namanya, di link yang di-share oleh wali kelas kalian. Begitu untuk pertemuan kali ini, materi layout cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.